Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abang Afan. Kali ini Abang Afan ingin menunjukkan cara stik kopi. Dimana kopi ini kalau kita lihat kawan-kawan sekalian, kopi ini adalah kopi Robusta. Kemudian kita ingin mengawinkan dengan kopi Torabika ataupun dengan kopi Ateng Super atau sejenisnya. Jadi Ateng Super, kawan-kawan sekalian, seperti yang gini. Ini jenis daripada Ateng Super. Ini jenisnya. Jadi pendek dia, Ateng Super, ataupun dengan disebut dengan Ateng Jaluk. Jadi fokus hari ini kawan-kawan, Bang Afan ingin menunjukkan cara praktis tanpa obat menyetik ya, untuk menyetik atau mengawinkan kopi yang dasarnya kopi besar, kopi kopi Robusta. Jadi kita stick dengan kopi Ateng Super. Ikuti dulu Bang Afan caranya. Yang pertama sekali kita lihat dulu batang dasarnya seperti ini, produktifnya, yang produktif. Kemudian yang kedua, kita harus menggunakan cutter yang tajam. Cutter ini supaya tidak berulang-ulang untuk tidak bergetah, dan yang tajam gitu ya, yang tajam. Jadi kita potong pangkalannya seperti ini. Kemudian kita lihat di mana tempat yang agak lembek gitu, yang agak lembek kita potong dua seperti ini. Kemudian kita ambil cabang kopi yang kita siapkan. Ini tuh pucuknya, pucuk kopi yang sudah kita siapkan, yang kita anggap ini adalah unggul cabangnya. Kemudian kita potong seperti ini supaya tidak terlalu kuat hempasan angin. Jadi kita tajamkan dari dua sisi seperti ini. Kemudian kita tajamkan ini. Kemudian ini kita belah. Kita belah kawan-kawan, pas di sisi tengah. Kita belah secukupnya. Kita masukkan di tengah-tengah seperti ini. Nah, jadi kemudian teman-teman sekalian, kita ikat pakai plastik boleh, apapun dia jenisnya boleh, lakban pun boleh. Kita lapisi dengan lakban. Kita usahakan jangan masuk air, dan kalau bisa jangan angin, susah untuk masuk angin untuk sementara ini. Karena apa? Supaya getahnya antara batang dasar dengan batang yang kita kawinkan ini tidak kering. Jadi langsung menyatu getah dengan getah. Nah, jadi seperti ini cara mencangkok ataupun mengawinkan ataupun menyetek batang kopi yang dasarnya kita pilih batang kopi Robusta. Kemudian nanti bawahnya yang atasnya nanti pucuknya kopi Ateng Super, kawan-kawan sekalian. Jadi keunggulannya kawan-kawan, kalau disetik macam ini sudah pasti tenaga untuk mencari gizi di bawah sana itu sudah banyak. Karena apa? Karena ini sudah dasarnya sudah besar, akarnya sudah melebar, sementara makanan yang diangkat ke atas itu penuh gitu, banyak gitu, karena yang mencari secara logika, yang mencari itu banyak. Ya gitu kawan-kawan sekalian. Ini cara praktis Bang Afan untuk mencangkok ataupun menyetik batang kopi. Jadi kawan-kawan sekalian, ini akan kita lihat nanti beberapa hari ke depan perubahan daripada warna daripada daun ini. Yang pertama sekali, daun ini kan hijau cantik indah. Nanti beberapa saat dalam 2-3 hari ini akan mengering, dia akan layu, bukan mengering, layu. Karena apa? Karena proses proses untuk penyembuhan kembali.
karena ini udah kita potong tadi, menyatu dulu. Nanti ada getah yang dari batang dasar dengan batang yang kita cangkok, itu nanti menyatu dulu pelan-pelan. Ada 1 minggu itu nanti sudah ada perubahan warna, sehingga nanti beberapa hari kemudian sudah bisa kita pindahkan ataupun lepaskan ikatan ini, dan dia sudah bisa hidup normal gitu. Jadi kita lihat kawan-kawan, jenis batang kopi ini nanti, batang kopi yang dasar ini adalah seperti di sini masih ada enggak ya? Batang kopinya nanti seperti ini kawan-kawan. Yuk kita lihat. Seperti ini batang dasar yang kita cangkok tadi. Nah, seperti ini kawan-kawan, batang kopi dasar. Yang tadi batangnya seperti ini. Jadi ini kopi robusta namanya. Kopi ini kopi yang sudah sedikit langka di daerah kami ini. Jadi ini nanti hasilnya seperti ini kawan-kawan. Setelah kita cangkok seperti ini nanti hasilnya. Ayo kita lihat dulu. Nah, kurang lebih seperti ini nanti kawan-kawan hasilnya. Ini hasil dicangkok. Buahnya luar biasa memang, disetik. Nah, seperti ini buahnya lebat buahnya. Kemudian dari segi ininya pun lumayan, kita lihat rapatnya ini. Jadi ini dipelihara, saya pelihara dua tingkat gitu. Satu tingkat di bawah. Nanti setelah ini habis buah, ini akan bisa jadi tempat berbunga kembali. Nah, jadi ada selang-seling dia. Kemudian kalau kita lihat pada dasarnya kopi ini lebih cocok dia tropisnya itu seperti daerah ketinggian 1100 ketinggian dari laut. Namun di tempat kami ini sekitar 700 atau 800 lah ketinggian dari laut. Jadi perbedaannya semakin rendah dia itu semakin tidak baik atau tidak bagus kopi. Nanti dia akan membusuk dan berlobang, ulatnya pun semakin banyak gitu. Itu perbedaan tropis. Kemudian kita lihat ini hasil cangkok, hasil apa namanya, hasil dikawinkan seperti tadi. Ini dasarnya kopinya lain dan ujungnya lain. Termasuk yang ini kawan-kawan sekalian, ini juga demikian. Kita lihat tidak jauh beda memang. Namun kalau dari segi perawatan kopi ini memang tidak boleh ada tunas-tunas kecil. Nah, seperti ini harus kita buang memang, supaya matahari pagi seperti ini, ada matahari masuk, dia matahari kena matahari seperti ini. Kemudian angin pun leluasa, ketika hujan pun cepat diresap, sehingga kita harus buang memang. Harus kita ambil tunas-tunas yang kecil semacam ini. Jadi supaya tidak rimbun gitu. Nah, supaya angin pun mudah masuk. Kemudian manfaat selanjutnya, kalau kita buang tunas-tunas angin seperti ini, tunas-tunas kecil seperti ini, jadi tidak gelap nampaknya kopi. Selanjutnya matahari pun mudah masuk, yang tujuannya adalah maksimal buahnya. Buahnya tidak busuk gitu, tidak busuk, berkilat, bagus gitu buahnya, sehingga produk masa panennya pun nanti tidak terganggu. Selanjutnya kawan-kawan sekalian, pada dasarnya kalau batang kopi seperti ini tidak baik memang terlalu banyak tunas. Nah, jadi cukup 1 atau 2 saja. Karena apa? Karena semakin banyak tunas, semakin kebutuhan daripada makanan daripada kopi ini semakin banyak. Sementara akar yang di bawah yang mencari itu tidak begitu tidak begitu sanggup, sehingga harus dibantu nanti dengan pupuk kimia atau dengan pupuk organik. Jadi itu sepintas saling berbagi terkait dengan bercocok tanam kopi. Selanjutnya kita lihat hasil setik yang sudah 1 minggu yang lalu Bang Afwan setik ke sana sebentar lagi. Kita lihat perbedaan antara hari pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ikuti Bang Afwan
pastinya yang belum pernah melakukan hal ini menjadi dapat ilmu, dan nantinya barangkali sudah sering kawan-kawan sekalian melakukan hal ini. Bila ada salah mohon di share, dibagi ilmunya. Yuk kita ikuti. Oke kawan-kawan, inilah hasil yang sudah sekitar 8 hari. Ini kalau kita lihat udah mulai nampak warna hijau. Ini daunnya sudah mulai menghijau, tapi masih agak-agak kehitam-hitaman karena belum begitu karena dia masih stres ini kawan-kawan sekalian. Termasuk cabang-cabang yang kita potong juga masih baru mau keluar. Jadi nanti kawan-kawan sekalian, kalau udah seperti ini, kira-kira ada 10 hari atau 9 hari lagi atau 8 hari lagi, 1 minggu lagi bisa kita lepaskan dan dia sudah hidup. Jadi demikian saja dulu trik ataupun cara Bang Afwan menyetik batang kopi tanpa memberikan obat ataupun pelengket lainnya. Jadi langsung dibelah dan disetik. Dengan catatan jangan masuk angin dan jangan masuk air, itu aja. Nah, karena apa? Kalau masuk angin akan kering dari dalamnya dan sehingga tidak lengket antara getah yang dicangkok dengan getah yang menyangkut gitu. Jadi demikian trik dari Bang Afwan. Barangkali nanti kawan-kawan bisa membagi juga ilmunya yang lain. Bang Afwan tunggu dan ikuti terus channel Bang Afwan. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat kita semua, bisa menjadi ilmu tambah bagi yang belum pernah dan bisa menjadi sebagai alat ukur juga bagi yang sudah pernah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.